Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Sarbeda. Saya dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan jasmani adaptif didefinisikan sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Layanan ini menyangkut nilai program pendidikan, pengajaran yang bersifat pengembangan, atau yang disarankan sebagai konseling. Yaitu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Yang kedua yaitu untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Di sini tujuannya yaitu untuk agar siswa dapat percaya diri dan tidak malu terhadap yang realitanya saat ini, agar siswa tersebut atau anak itu tidak akan minder terhadap teman-temannya yang bersamanya. Itu tujuan nilainya yaitu untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi untuk terhadap mekanika tubuh yang baik. Jadi tujuannya itu agar siswa tersebut tidak kekurangan pengetahuan atau ilmu yang sekiranya tidak dapat dijangkau, tapi alhasil dapat ia miliki dengan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Manfaat yaitu manfaat bagi jasmani, manfaat bagi keterampilan gerak, manfaat bagi kesegaran, keuntungan emosional, keuntungan sosial, dan keuntungan bagi kecerdasan. Manfaat bagi jasmani yaitu aktivitas jasmani sangat penting bagi perkembangan maksimal dari jasmaninya. Mulai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik akan memtumbuhkan jaringan-jaringan otot dan tulang yang dirangsang, khususnya anak yang gemuk dan dipengaruhi dengan aktivitas jasmani. Yaitu manfaat bagi keterampilan gerak. Banyak faktor termasuk belajar dan berlatih mempengaruhi perkembangan keterampilan yang seimbang kekuatan tubuh dan daya tahan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi kesegaran, mengembangkan tingkat kesegaran tubuh yang dimiliki anak atau siswa ini setiap harinya, seperti olahraga, senam, jalan-jalan, jogging, itu dapat menghasilkan kesegaran. Yaitu selanjutnya keuntungan emosional. Sebagian besar dari aktivitas jasmani ini melibatkan emosional. Umpamanya dalam waktu yang relatif singkat, sikap anak dapat berubah dari sangat kecewa ke bahagia. Karena dapat belajar untuk menguasai emosinya dan perilaku lainnya dengan baik melalui bimbingan dari guru atau pelatih
pendidikan jasmani ini ada peraturan dalam tiap-tiap jenis permainan. Seperti halnya yaitu senam. Gerakan senam ini ada peraturannya seperti ritme, drama, ada keuntungan sosial. Keuntungan sosial ini membantu anak belajar dengan cara yang diinginkan untuk berhubungan dengan orang lain, mengembangkan peran tiap kelamin dengan nilai moral yang baik dan dipandang masyarakat sopan. Kesempatan untuk interaksi sosial dalam lingkungan yang bervariasi dan dapat membantu baik anak berkelainan maupun yang tanpa kelainan belajar menerima perbedaan individual dari manusia. Jadi jangan sampai minder atau berkecil hati, tetaplah percaya diri dan yakin. Keuntungan bagi kecerdasan. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan perkembangan intelektual. Setiap kali anak berpartisipasi dalam permainan yang disajikan dalam pendidikan jasmani, olah pikir diperlukan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tingkat kesegaran jasmani berhubungan dengan pencapaian intelektual, khususnya yaitu kesiapan mental dan konsentrasi. Kebanyakan siswa-siswa ini cenderung murung atau kurang percaya diri akan sesuatu hal yang akan ia lakukan, karena dia berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa melakukannya tanpa dia belum pernah mencoba terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup serta penjas adaptif. Siswa autis, siswa yang mengalami hambatan penglihatan, siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi, siswa yang mengalami hambatan emosi, siswa tunagrahita, siswa yang mengalami hambatan fisik, siswa yang memiliki hambatan belajar, siswa yang memiliki hambatan lain seperti epilepsi, HIV, dan asma, leukemia, dan masih ada lagi. Dari sini jangan takut untuk mencoba, semua pasti ada jika kita mau dan berusaha. Yaitu selanjutnya teknik dan model pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa, membuat konsep yang konkret, membuat urutan tugas, ketersediaan waktu, pendekatan multisensori. Menggunakan bahasa yaitu kita berbahasa atau mengucap jangan terlalu banyak, yang penting kita saling memahami. Jadi belajar itu tidak perlu tergesa-gesa, yang penting paham, membuat konsep yang konkret, yaitu kita membuat konsep atau tatanan belajar agar siswa tidak bosan atau tidak cenderung malas. Jika kita membuat konsep, siswa akan lebih giat dan tertantang. Yaitu
Selanjutnya membuat urutan tugas, persediaan waktu belajar, dan pendekatan. Untuk tugas sendiri sebaiknya untuk pertama ya idealnya kita bersekolah bersama, utama persediaan waktu, pendekatan. Yang kedua yaitu teknik memodifikasi lingkungan belajar. Memodifikasi fasilitas dan peralatan, memanfaatkan ruang secara maksimal, menghindari gangguan atau pemusatan konsentrasi, melaksanakan pengajaran individu. Untuk memodifikasi fasilitas dan peralatan ini, jika tidak ada alat yang dapat dijangkau, kita dapat membuat atau memodifikasi alat. Sepertinya contohnya yaitu seperti lari pendek. Kita dapat membuat botol atau kaleng dari ujung sampai ujung untuk melakukan bolak-balik, yaitu memanfaatkan ruang secara maksimal. Menghindari gangguan dan pemusatan konsentrasi. Dari sini menghindari gangguan yaitu kita sebagai pengajar harus bisa memahami antara siswa atau anak agar setiap siswa itu tidak terganggu entah dengan temannya, entah dengan lingkungannya, yaitu kita dapat mengatasinya dengan belajar secara menarik. Yang selanjutnya melaksanakan pengajaran individu. Di sini jika ada siswa yang kurang memahami, kita dapat mengajarnya individu atau kelas privat agar siswa lebih bisa memahami pelajaran yang telah kita sampaikan berdasarkan pengetahuan. Metode pembelajaran yaitu metode bagian dan metode keseluruhan. Metode ini bisa kita lakukan apabila struktur gerak cukup kompleks sehingga perkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian agar dapat hasil yang optimal. Selanjutnya metode kombinasi bagian keseluruhan. Umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa yang menyandang cacat. Penyampaian, penjelasan, dan peragaan. Metode ini sudah lazim dilakukan dalam prosedur pembelajaran BAJAS, namun faktor penting dalam penerapannya adalah penekanan pada kombinasi penjelasan yang dilakukan dengan peragaan dan demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya, yaitu di sini kita memberi contoh pada siswa agar siswa tidak kebingungan saat disuruh